Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. eh Terima kasih apa namanya teman-teman semuanya dan saya minta maaf atas keterlambatan saya pada pagi hari ini. Kita melanjutkan, insya Allah kita melanjutkan kelas kita ya, kelas bahasa Arab kita. Kita waktu itu sampai pada hmm, ini ya, oke, mengenal fi'il mabni. Kita masih pada bab mengenal macam-macam fi'il ya. Bab 5 mengenal macam-macam fi'il ya. Kita ulangi sedikit bahwasanya fi'il itu ya apabila dilihat dari perubahannya maka oke dibagi tiga ya fi'ilnya madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr ya. Apabila dilihat dari apa namanya tadi maaf waktu ya dilihat dari waktu. Apabila dilihat dari perubahannya, maka dibagi menjadi mu'rab dan mabni. Oke, kita sudah singgung kalau mu'rab itu keadaannya bisa berubah, ya. Dan karena ini ngomongnya tentang fi'il, maka ya keadaannya hanya tiga saja. Untuk fi'il, keadaannya hanya tiga saja, yaitu marfu', mansub, dan majzum. Oke, kalau kita ngomongin isim, maka keadaannya juga tiga sama-sama tiga. Oke ya, tapi yang isim, marfu', mansub, dan majrur. Oke ya, untuk fi'il tidak pernah majrur. Adapun untuk isim tidak pernah majzum. Ya, untuk marfu' dan mansub bisa untuk keduanya, baik fi'il ataupun isim. Baik. Kemudian kalau yang mabni itu keadaannya tidak berubah-ubah ya. Maksudnya di sini kalau fi'il itu di apa namanya dikasih huruf nasab salah satunya lan, maka ya tetap seperti itu ya. Ataupun huruf jazm ya salah satunya adalah lam, maka seperti itu ya. Seperti itu keadaannya. Ya, makanya dibilang mabni. Nah, yang mabni waktu itu ya kita sudah singgung bahwasanya seluruh fi'il madhi itu adalah mabni. Seluruh fi'il madhi adalah mabni dan juga seluruh fi'il amr adalah mabni. Oke ya. Seluruh fi'il amr adalah mabni. Lalu bagaimana dengan fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' yang keadaannya mabni hanya dua keadaan saja. Selain dua itu semuanya mu'rab ya. Fi'il mudhari hanya dua saja keadaannya yang dianggap mabni. Yang pertama apabila bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu nun yang apa namanya? Nun taukid itu artinya nun penekanan atau nun penegasan. Apa ini ya menyatakan untuk penekanan atau kesungguh-sungguhan dari yaktubu menjadi yaktubanna ya, yaktubu menjadi yaktubanna, yadhabu menjadi yadhabanna, yajlisu menjadi yajlisanna. Itu nun tasdid ini namanya nun taukid. Dan itu waktu itu kita sudah singgung nun taukid ada dua, nun taukid saqilah dan nun taukid khafifah. Nun taukid saqilah yang nun tasdid seperti ini dan nun taukid khafifah nunnya itu bersukun. Yaktubu, yaktuban, yadhabu, yadhaban, yaftahu, yaftahan, dan seterusnya. Keadaan yang kedua dari fi'il mudhari yang mabni itu apabila bersambung dengan nun taknis atau nun inas itu hanya berlaku pada dhamir antunna dan hunna. Oke, hunna yaktubna, antunna taktubna, hunna yadhabna, antunna tadhabna, ya dan seterusnya. Adapun yang misalnya yaktubu, yajlisu, ya itu semuanya mu'rab. Ya, berarti gimana? Berarti fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Kalau yang ada lamnya, fi'il mudhari mansub dengan fathah karena
ya ada lan, kemasukan lan. Kalau yang ada lamnya bagaimana? Fi'il mudhari majzum dengan sukun karena ada lamnya, kemasukan lam, ya seperti itu. Itu yang dinamakan mu'rab. Baik, waktu itu PR-nya ya. Ya, beberapa contoh alat penasab. Nah, waktu itu kita sudah singgung apa namanya salah satu contoh alat nasab, alat-alat nasab yaitu lan dan juga ada an. Ya, nah ini ada dikasih lagi contoh-contohnya di sini. An, ya. An ta'budallaha ka'annaka tarah, ya, ada an, ya anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, ini itu seakan kayak ada sedikit perintah perintah juga an ini ya. Jadi kalau ta'budallah saja kurang ya, kurang menekankan ya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Di sini apa namanya? Ini pengertian dari waktu itu Nabi Muhammad SAW ketika kedatangan laki-laki, ya kan? Malaikat Jibril yang menyamar sebagai laki-laki, ya kan? Menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, ya kan? Kemudian setelah dijawab sama beliaunya, kemudian malaikat yang menyamar laki-laki itu bertanya, mal ihsan, apa itu ihsan, ya kan? Kemudian Rasulullah menjawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, ya. Ihsan adalah ya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Oke, kalau nggak bisa, maka ya apa namanya, kamu menyembah Allah dan Allah tahu kamu gitu. Kalau kamu nggak bisa menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka Allah tahu apa, maka Allah lah yang melihatmu. Ya, ya ini anta'buda. Lihat, tadinya nggak ada annya, ta'buda, ta'buda di sini. Tadinya kalau misalnya nggak ada annya itu ta'budu, ya, ta'budu. Fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Tapi karena ini ada annya, ya ada annya, maka ta'budu yang tadinya marfu menjadi mansub karena ada annya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, insya Allah bisa difahami. Nah, inilah sebenarnya tujuan kita belajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahu ini, biar kita tahu nih kalau misalnya anta'budallaha ka'annaka tarah, misalnya nggak ada harokatnya ini, kita tahu, ya. Oh, ini ada annya nih, berarti oh setelah an ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau ada annya itu berharokat fathah setelahnya nih. Ta'budah dah. Nah, ini fi'il fa'il nih. Maf'ul bihinya mana? Allah, ya. Ta'budah itu kamu laki-laki, ya, anta, kamu laki-laki menyembah. Menyembah siapa? Allah. Allahnya sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi kaidahnya selalu mansub dengan fathah. Oke, Ka'anna ka taroh seperti itu ada pembahasannya. Ka'anna itu bagaimana, nanti ka itu bagaimana, tarohu bagaimana, hunya itu domir apa. Ada ya pembahasannya. Ya. Baik, kemudian yang lan. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya, ini juga apa namanya firman Allah Ta'ala. Lan nu'mina. Ini apa namanya Allah Ta'ala menyampaikan apa yang dibilang oleh Bani Israel, ya kan, kepada Nabi Musa, ya, bahwasanya kami loh nggak akan beriman kepadamu, ya, lan nu'mina laka hatta, kami loh nggak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami itu bisa melihat Allah dengan yang nampak seperti itu. Ya, kita lihat lan nu'mina. Lan di sini termasuk huruf nasab, huruf nasab tadinya kalau nggak ada lannya itu nu'minu. Tadinya nu'minu, tapi karena kemasukan lan, maka kita bilangnya lan nu'mina. Oke, lan nu'mina. Nah, kalau misalnya yang tadi tak Buddha kemasukan lam, adat jazm, maka lam tak Buddha nu'mina kalau kemasukan lam nu'min, nah kayak gitu, oke ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian idzan nadhhaba, idzan itu artinya oh baik deh, oke deh, kita pergi. Nah, ini sebenarnya sebelumnya ada sesuatunya dulu. Kamu mau apa kalau misalnya kamu ini, yuk kita pergi kayak gitu, ya nggak tiba-tiba idzan nadhhaba, tidak seperti itu ya. Tapi ala kulihal kita lagi bahasnya idzan. Tadi ya huruf nasab ada an satu, lan dua, idzan artinya baik deh, oke, ya, idzan nadhhaba, oke.
Yuk kalau gitu kita pergi. Ya, yuk kalau gitu kita pergi. Idzan nadhhabah. Ya, idzan nadhhabah. Kemudian kai. Kai artinya agar, ya, agar tarbaha, ya, kai tarbaha. Tarbaha itu untung atau biar beruntung, biar mendapat untung. Biar kamu itu loh dapat untung kai tarbaha. Ya, ini juga sebelumnya harus apa dulu? Sungguh-sungguh kah? Kamu harus teliti lah biar kai tarbaha atau kamu harus jujur kai tarbaha, ya. Sebelumnya ada sesuatunya, ya. Ala kulihal kita lagi ngomongin ada nasab itu diantaranya ada an, lan, idzen, kai, kai yang artinya itu agar, supaya, oke. Nah, setelah kai itu fiil mudhari mansub. Nah, ini dengan fathah tarbaha. Artinya biar kamu untung, biar kamu dapat apa namanya? Dapat apa untung itu apa dapat dapat keuntungan. Nah, tarbaha itu dapat keuntungan biar kamu dapat keuntungan. Baik, ada kai, ada juga lam kai. Lam kai ini lam aja sebenarnya nih, lam kai, tapi artinya itu untuk, agar, supaya, ya. Ini kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Ya, ini doa, ini ucapan Nabi Nuh, ya. Ini ucapan Nabi Nuh ketika aku setiap kali aku mendakwahi mereka loh, mengajak untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk menyembahmu wahai Allah. Kita tahu kaumnya Nabi Nuh itu mereka menyembah apa? Patung-patung, ya. Baik, nah di sini apa namanya? Yuk, yuk sembahlah Allah litaghfirolahum, agar agar litaghfirolahum, ya, agar apa namanya diampuni gitu loh. Litaghfirolahum ada li ini lam kai. Nah ini namanya lam kai. Ya dalam bahasa Arab pun subhanallah ya satu huruf pun juga ada nama-namanya. Nah lam ini namanya lam kai, ya kan? Artinya lamnya di sini artinya untuk, ya, untuk atau biar, ya, supaya, persis sebenarnya kai. Oke, cuma dia di sini penggunanya pakai li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum, agar engkau ya Allah, agar engkau ya Allah mengampuni mereka. Ini kan kayak Nabi Nuh itu curhat ke Nabi, ke Allah Subhanahu wa taala, curhat sudah bertahun-tahun, ya kan, tapi nggak ada yang mau mendengarkan Nabi Nabi Nuh, ya. Padahal setiap kali loh aku mengajak mereka, ya Allah, agar kamu itu, agar engkau mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum, akan tetapi mereka itu loh, asabi'ahum itu jari-jari mereka ini apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ya, menutupi telinga mereka. Ini kiasan, ya, bahwasanya itu kiasan dari mereka itu sama sekali nggak mendengarkan, ya, nggak mendengarkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Nabi Nuh, ya. Jadi kita ada an, lan, idzan, kai, lam, kai, kemudian lamil juhud. Sama lamil juhud itu lam juga, li juga sih, ya kan, li juga, tapi kayak untuk apa ya, untuk artinya untuk juga, tapi untuknya ini kayak nggak mungkin gitu loh, pengingkaran, ya, untuk pengingkaran. Juhud tuh pengingkaran, lamnya untuk pengingkaran. Contohnya, Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Oke, mereka-mereka loh yang kafir. Wa zalamu, dan mereka-mereka yang zalim. Lam yakunillahu. Maka Allah nggak akan gitu loh, nggak akan apa, liyaghfira lahum, nggak akan mengampuni mereka. Ada linya di sini. Yang kita lihat liyaghfiro. Lihat liyaghfiro nih, liyaghfiro. Nah, lamnya artinya sebenarnya ya biar Allah, biar Allah gitu loh, biar Allah kayak gitu. Cuma karena mereka kafir dan zalim, maka enggak, ya, lamnya ini lamil juhud, artinya enggak apa, pengingkaran, enggak mau gitu loh, enggak diampuni oleh Allah, ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini ada lam juga, ya, ada jazm juga, yaitu lam yakun. Nah, ini yakun pakai sukun. Oke, lam yakun. Kemudian Allah. Ini kan yakun di sini fi'il mudhari. Oke, kok tahu kalau fi'il mudhari? Iya, ini ciri khasnya ada ya-nya. Ya, yakun. Ciri khasnya ada ya, apa, huruf di pertamanya ini ada salah satu huruf dari Anita, yakun. Oke, hanya saja kenapa di sini kalau di Al-Qur'an kalau kita lihat itu pakai kasroh lam yakunillah, ya, bukan lam yakun Allah.
Ya, karena untuk memudahkan lisan kita, nggak bisa lam yakun Allah kesusahan. Makanya nunnya ini sukunnya diganti lam yakunillahu, ya kayak gitu. Tetapi dalam hal i'rab mengi'rabinya kita bilang yakun fi'il mudhari mansub. Oke, dengan sukun muqaddarah. Iya, dengan sukun muqaddarah. Itu tuh apa itu? Lam yakunillah, tapi kita nggak ngomongin di sini. Lam yakunillahu liyaghfira ro. Itulah di situ. Ambil HP-nya itu di sini. Itu HP-nya. Ya, itu adik-adik. Nah, oke, kemudian hatta, ya hatta juga termasuk adat jazm. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, ya. Hatta yalijal jamal, sini 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 adik sini. Sini. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, ini ada kata hatta, ya, artinya bahkan atau sampai-sampai, ya, sampai-sampai. Di sini, ya, ini sepertinya ini perumpamaan, ya. Perumpamaan mereka itu orang-orang yang nggak mau mendengarkan seruan, ya, seruan para nabi, atau mereka benar-benar mengingkari ajaran Islam, ya kan, dakwah para nabi. Mereka itu sampai nggak kayak apa ya, mengingkari lah, nggak mau apa ya, ini perlu dilihat lagi. Yang artinya yang ala kulihal ini ya lijal jamalu, jamal itu onta, ya lija itu masuk. Masuk kemana? Visa milkhiyat jarum, jarum lubang. Sam itu lubang, al khiyat itu jarum. Ya, apakah bisa si onta ini masuk ke jarum, apa, lubang jarum? Nggak akan masuk kan? Ini perumpamaan sepertinya bagi orang-orang yang kafir ini loh. Mereka nggak akan ini, udah nggak mempedulikan gitu loh dakwah para nabi, ya kan? Nggak akan sampai ontanya ini bisa masuk ke apa namanya, lubang jarum. Ini perumpamaan, ya kan, yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan mereka tuh seperti itu. Bisa nggak onta itu masuk ke lubang jarum? Nggak akan mungkin, sampai kapanpun juga nggak akan bisa onta bisa masuk ke lubang jarum. Nah, di sini ala kulihal kita ngomongin hatta. Hatta itu artinya bahkan atau sampai-sampai, ya. Hatta yalije je. Nah, ini pakai fathah yalije. Maka kita bilang yalije fi'il mudhari mansub dengan fathah. Oke, kalau kita perhatikan di sini, lihat ta'buda, nu'mina, nadhaba, tarbaha, taghfiro, yaghfiro, yalija. Ya, kita perhatikan semuanya ini adalah mansub dengan fathah. Jadi fi'il mudhari itu nggak bisa, normalnya adalah marfu'. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba bilang fi'il mudhari mansub kalau nggak ada adat atau huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Kalau nggak ada huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari, atau nggak ada huruf-huruf yang menjazamkan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari pasti marfu. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke lam. Kalau tadi ada, lihat ya ini ya, bisa digarisbawahi. Kalau tadi penasab, alat-alat yang menasab kan fi'il mudhari. Sekarang alat-alat atau huruf-huruf yang menjazamkan fi'il mudhari. Oke, ada nasab, ada jazam. Oke. Lam, contohnya lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Ini dalam surat Qul Huwallahu Ahad kan? Ya, kita sering baca tuh, lam yalid wa lam yulad. Nah, lam ini adalah adat jazm, maka setelahnya fi'il mudhari itu majzum dengan sukun. Lam yalid artinya Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Karena apa? Karena Allah itu Maha Esa. Esa itu tunggal, tunggal dalam zatnya, tunggal dalam perbuatannya, tunggal dalam sifatnya, ya. Jadi Allah mustahil sekali Allah beranak, dan mustahil sekali Allah diperanakkan. Ya. Kemudian lamma yahdur Muhammadun, lamma itu artinya juga belum bisa. Ya, kalau lam tadi bisa belum, bisa tidak, ya. Lama, ini belum. Lama yahdur Muhammadun, ya. Muhammad itu loh belum hadir, ya. Lama yahdur Muhammadun. Lihat, yahdur fi'il mudhari majzum dengan sukun. Fa'ilnya mana? Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya Muhammadun. Kalau lam yalid tadi fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir. Domirnya tersembunyi, ngumpet. Yaitu domir huwa. Huwanya merujuk ke siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya kan kita bilang kul huwallah.
Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah. Nah, kan sudah nyinggung Allah tuh. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Ya, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu satu, Allah esa, Allah tunggal. Ya, Allahus somad. Dipastikan lagi Allah itu tempat untuk bergantung. Lam yalid. Nah, di sini lam yalid ya, enggak Allah itu loh, enggak punya, enggak melahirkan, walam yulad dan juga tidak diperanakan atau tidak dilahirkan karena Allah tuh Tuhan. Jadi nggak perlu lagi disebutkan lam yalid Allah enggak. Lam yalid langsung saja karena kita sudah tahu ya subjeknya itu adalah Allah. Oke. Nah, di sini lamma yahdur Muhammadun. Nah, yahdur di sini fiil mudhari majzum dengan sukun, fa'ilnya adalah Muhammad. Lamul amr. Lihat nih. Kalau tadi ada yang nasab ya bisa ditulis yang lam nasab itu lam kai dengan lam juhud. Adapun yang jazm namanya lamul amr. Amr itu perintah ya, lamul amr itu perintah. Bedakan dengan lam kai tadi. Oke, lamul amr di sini setelahnya fi'il mudhari, sama-sama setelahnya fi'il mudhari, litaghfiro ya. Ini liyak tube. Nah, lamul amr itu lam perintah. Setelahnya fi'il mudhari tapi disukun. Liyak tube. Lihat tube. Ayo tulislah. Lihat tube. Jadi fi'il mudhari itu sebenarnya nggak ada menunjukkan perintah, itu nggak ada. Ketika saya bilang yak tubu, sedang menulis. Nggak ada menunjukkan perintah. Tetapi ketika saya masukkan lamil amr di sebelum fi'il mudhari, ya yang tadinya marfu, yak tubu menjadi liyak tube. Yang tadinya nggak ada menunjukkan perintah, ketika kemasukan lamil amr maka menjadi fi'il mudhari yang menunjukkan perintah. Liyak tub fi'il mudhari majzum dengan lamul amr. Oke, dengan lamul amr. Kalau liyak tuba, maka dipastikan lamnya ini bukan lamul amr. Ya, bisa jadi lamul kai, lihat konteksnya. Bisa difahami mudah-mudahan. Kemudian kalau lamul amr, lamul perintah, ada lan an-nahiyah, larangan. Nahi itu larangan, kebalikan dari amr. Oke, ada perintah, ada larangan. La taghdab. Jangan marah kamu. La taghdab. Ya kan, la taghdab, jangan marah. La tahzan, jangan sedih. La taf'al, jangan kerjakan. La taftah, jangan buka. Dan selanjutnya. Lihat nih, kita perhatikan. Habis la taghdab. Taghdab, baknya sukun. Ya, maka kita bilang fi'il mudhari majzum dengan sukun karena kemasukan la nahiyah. La nahiyah, la larangan. Kemudian ada in, ada man, ada ma. Nah, man, in, man, dan ma. In artinya jika. Ya, nah, jika berarti kalau ada jika berarti ada jawabannya. Jadi nggak boleh kayak gini. Ini contohnya. In tajtahid, jika kamu sungguh-sungguh ya rajin, maka jawabannya apa? Tanjah, kamu berhasil. Jadi nggak bisa bilang intajtahid, diem aja. Kalimatnya kurang sempurna. Maka perlu jawabannya, jika kamu sungguh-sungguh. Apa nih? Kenapa? Kalau aku sungguh-sungguh kenapa? Tanjah kayak gitu. Saya apa namanya bilang ke anak saya ya intajtahid tanjah. Ya, nah ini in di sini itu artinya jika, maka tajtahid di sini fi'il mudhari majzum dengan sukun, ya kan dia syarat ya, fi'il syarat, maka ada jawabannya. In itu untuk persyaratan, untuk nyaratkan kalau kamu ini loh, maka nah tanjah di sini jawabannya, jawaban apa namanya, jawab syarat ya, jawabannya, jawaban dari kalau jika kamu bersungguh-sungguh kamu berhasil. Tanjah juga fi'il mudhari majzum dengan sukun, walaupun dia nggak ada sebelumnya, nggak ada huruf innya, nggak ada huruf lamnya, tapi dia sebagai jawab syarat, jawabnya. Oke, jadi ngikutin majzum. Sama dengan man di sini. Man di sini artinya siapa. Oke, man artinya siapa saja. Man yazra, yahsud, siapa saja yang menanam, yahsud maka akan menuai.
Man yazra' yahsud, dan man ini sering banget diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya. Man qala, ya, siapa yang bilang, ya, siapa yang berkata, man qala raditu billah, dan seterusnya, ada man kana yu'minu billah, atau man apalagi kayak gitu, ya. Banyak sekali disebutkan di dalam hadis man, ya. Man yazra' yahsud, siapa saja sih yang yazra' itu menanam, yahsud maka akan menuai, yahsud. Kemudian artinya ma ya'mal su'an, ya, apa-apa. Nah, apa-apapun itu, ya'mal su'an, ya, apa-apa yang dikerjakan atau siapa aja yang apa namanya, melakukan su'an, yujzabih, ma ya'mal su'an yujzabih. Sepertinya bagusnya man, ya, man ya'mal su'an yujzabih, ya. Ala kulihal, ma itu apapun itu, ya, yang dia kerjakan, apa namanya, yang dia melakukan su'an itu keburukan, maka yujza bihi, akan dibales sesuai dengan perbuatannya itu. Oke, ya. Ala kulihal, ada in, ada man, ada ma, ini untuk persyaratan, dan ada jawab syaratnya, ada jawab syaratnya. Baik. Nah, di sini untuk mengakhiri pertemuan kita, ini di sini ada tanda perubahan fiil mansub, tidak hanya berupa fathah saja. Ini perlu digarisbawahi, ya, di stabilo. Tanda perubahan fiil mansub tidak hanya berupa fathah saja. Yang kita ketahui di depan tadi tuh, kalau nasab itu, ya kan, ini kan semuanya berfathah tuh. An nu'mina idzan nadhaba kay tarbaha. Ya kan, hatta yalija itu semuanya em, fathah semua, ya kan, mansubnya fathah. Namun dapat juga berupa fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah itu bagaimana? Yang ditakdirkan fathah. Maksudnya dia fathah, tapi penulisannya nggak ada fathahnya. Kayak contoh nih, yardho. Ya, yang kita lihat adalah huruf terakhirnya, bukan huruf ketiga, bukan. Yardho, lihat nih. Setelah do itu kan ada ya, tapi nggak ada titiknya dan nggak ada fathahnya. Dia kasroh kah atau domah kah atau fathah kah? Kita kan nggak tahu ini. Tapi selama yardo, memang penulisannya kayak gitu, yardo, ya kan? Yardo. Kalau nggak ada adat nasabnya, maka yardo kita bilang apa? Fi'il mudhari, oke, fi'il mudhari marfu dengan dhammah muqaddarah. Kalau ada adat nasabnya lan yardo, ya, ini juga fi'il mudhari mansub dengan fathah muqaddarah. Oke, atau dia, ini dia itu fathah dhohiroh kita bilangnya lan dia. Jadi di sini kita perhatikan yardo, ya-nya nggak ada titiknya, ya. Jadi dia sini muqaddaroh, ya. Kemudian dia sebenarnya ya-nya bertitik, yahdi, ya, yahdi, ya. Kalau di apa namanya, dimasukkan lan dia bisa, ya. Kalau yardo ini ditulis aja dulu. Yardo itu dalam keadaan mau dia marfu, mansub, ya, kayak gitu. Yardo kayak gitu. Oke, Yahdi. Nah, kita bisa lihat di sini nanti. Kemudian maupun terhapusnya huruf nun di akhir kalimat tersebut. Contoh yadkhulu. Nah, di sini yadkhulu, yang tadinya kalau fiil mudhari'nya untuk hum, yadkhuluna. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Ada yadkhulu fi'il mudhari', yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Ya, huwa, huma, hum. Ya, yadkhulu. Ya, di sini mana nunnya? Nah, ini kapan kita pakai yadkhulu, nggak pakai nun? Padahal normalnya yadkhuluna. Yadkhuluna normalnya. Oke, ya, kita bisa lihat di tabel ini. Demikian pula tanda perubahan fi'il majzum tidak hanya berupa sukun saja. Lihat, ini yang perlu digarisbawahi. Untuk majzum itu tidak hanya sukun saja, namun bisa terhapusnya huruf akhir kalimat seperti lam yahdi, lam yahdi, ya-nya tadi kan yahdi, atau lan yahdiya. Nah, kalau lam yahdi, kenapa tuh? Ini ada pembahasannya. Oke, kemudian maupun terhapusnya huruf nun, tadinya yadkhuluna, tapi ketika atau yaf'aluna, ya, ketika kemasukan lam menjadi lam yaf'alu. Ini bukan lam yaf'ulu, tetapi lam yaf'alu. Baik, saya tulis di sini untuk memudahkan.
Yadhabu, lan yadhaba, lan lam yadhab. Ini semua yang mengerjakan PR, betul semuanya. Yaftahu, lan yaftaha, lam yaftah, betul semuanya. Yarfa'u, lan yarfa'a, lam yarfa', betul semuanya juga. Oke ya. Eh, jadi yang mengerjakan PR yang udah di store betul semuanya, ya kan? Karena mudah ini ya, fi'il mudhari'nya untuk huwa yadhabu, maka lan yadhaba, lam yadhab, ya kan? Kemudian untuk anta juga misalnya tadhabu, lan tadhaba, lan tadhab, ya. Jadi untuk fi'il untuk dhamir huwa sama anta, sama ana, sama nahnu, sama sama hiya itu gampang ya. Seperti ini ya. Kalau kita tulis. Oke ya. Yuk kita tulis dulu. Huwa, lumir ya. Huwa, hiya, huwa, hiya, anta, ana, nah, no. Oke. Huwa, hiya, anta, nahnu. Yuk, Mbak Ime. Mbak Ime ada? Ya, Mbak. Oke. Yuk, yang gampang aja. Yadhabu, huwa yadhabu. Oke, huwa yadhabu. Kalau hiya? Iya, Hmm? bentar, Mbak, lupa. Tathabu, Tadhabu. Oke, hiya tadhabu. tathabu. Oke, bentar saya tulis dulu. Hiya tadhabu. Oke, kemudian hiya udah. Anta, yuk. Oh, anta, kok lupa sih Mbak jadinya ngeblank. Nggak apa-apa. Anta, Oke, eh, eh, tat, ya tadhabu betul. Anta tathabu, sama. Oke, tathabu. tadhabu. Oke, sekarang yang ana. Ana, Ana. eh, Yuk, ana langsung gampang. Langsung tathabu, adhabu. Iya. tathabu, Ya, ana paling gampang. Ana adhabu. Oke. tathabu. Nahnu juga gampang langsung ke nun. Natshabu, Nadhabu. Oke. Lihat nih ya. Ini ini kalau misalnya domir ini, terima kasih Mbak Ime, huwa hiya anta ana nahnu untuk domir ini, maka kalau kemasukan lan, maka langsung saja lan nadhaba. Oke, dengan fathah. Majzumnya dengan fathah. Oke, majzumnya dengan apa? Dengan fathah. Maaf, mansubnya. Majzumnya dengan apa? Dengan sukun. Lam nadhab. Oke, untuk ini ya, untuk huwa, hiya, anta, ana, nahnu, yuk ditulis kaidahnya, ditulis. Kalau marfu untuk domir yang disebutkan ini, untuk domir yang disebutkan di atas ini, ditulis untuk domir, domir itu kata ganti ya, untuk huwa, hiya, anta, ana, nahnu, untuk domir yang disebutkan di atas, oke, yuk kaidahnya. Apabila marfu, maka dengan dhammah. Oke, apabila marfu, maka dengan dhammah. Oke, bisa difahami dari sini? Apabila marfu, maka dengan dhammah. Apabila mansub, maka dengan fathah. Apabila majzum, maka dengan sukun. Oke, diingat-ingat ya. Untuk dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Apabila dia marfu', maka dengan dhammah yadhabu. Apabila dia mansub, maka dengan fathah lan yadhaba. Apabila dia majzum, maka dengan sukun lam yadhab. Baik. Sekarang kita lihat untuk dhamir antuma. Ya, kita lihat. Ini udah ditulis belum?
Mau responnya? Mbak Vina, nah mau nanya Udah. itu yang ditulis huwa Ya. yazhabu, terus ini lan Lan, nazhabu apa oke. yazhabu Lan, ya? lan yadhaba itu saya nunnya salah, tapi nggak Yazhaba mungkin. ya, oke. Ya, nggak mungkin lan nadhabu nggak mungkin. Oke. Iya, lan yazhaba ya. Ya. Oke. Jadi perhatikan untuk domir huwa, hia, anta, anak, nahnu. Ini ya, kalau misalnya nggak ada adat nasab atau adat jazm, maka dia normal, marfu langsung. Yadhabu, yaftahu, yajlisu, yadkhulu, yashrobu, dan seterusnya. Tapi kalau ada lannya, langsung saja. Lan yadhaba, lan yajlisa, lan yaf'ala. Ya, persis cuma difathahkan, dia mansub. Kalau ada adat najm, adat jazmnya, maka dia sukun. Lam yadhab, ini juga. Lam yadhab, lam yajlis, lam yadkhul, lam yashrab, dan lain sebagainya. Oke. Tapi untuk domir, oke Mbak Fitri ya, Iya Mbak Vina, makasih. sama-sama. Baik, sekarang untuk domir huma, nah, waktu itu kan huwa, huma, hum, huma, oke, hum, oke. Huma ini boleh untuk huma perempuan atau huma laki-laki, oke? Kan ada huwa, huma, hum, hiya, huma, ya enggak? Huma ini boleh untuk perempuan, boleh untuk laki-laki. Huma, hum. Kemudian antuma, anta, antuma. Oke, antum, antum. Kemudian anti. Nah, untuk lima ini, lima domir ini, oke, antuma, huma itu boleh untuk laki-laki, untuk perempuan. Oke, ala kulihal untuk lima domir ini, ya kan? Maka coba, kalau yadhabu, Mbak Fitri, yuk, Mbak Fitri Nur Rahmah. Kalau yadhabu, kalau huma jadinya bagaimana, Mbak? Kalau laki-laki yazhabani, Yadhabani, ahsanti. Yuk, kalau perempuan bagaimana? tazhabani. Tadhabani. Ya, ala kulihal ini jadi satu ya. Oke ya, maksudnya huma jadi satu walaupun kita penggunanya beda ya. Yadhabani sama tadhabani. Bisa dibedakan ya antara ketika bilang huma yadhabani dengan huma tadhabani. Bisa dibedakan kan? Berarti humanya kalau yadhabani dua laki-laki yang pergi. Kalau huma tadhabani dua perempuan. Baik, kalau yang hum, yuk. Kalau yang hum yazhabun, Ahsan. yazhabun. Yadhabuna. Ya, Yadhabuna. Oke, yadhabuna. Ahsanti. Yuk, kalau antum. antum tazhabuna. Antum tadhabuna. Oke. Antum tad tadhabuna. Dibedakan antara hum dengan antum ya. Kalau hum mereka banyak, kalau antum kalian banyak. Hum yadhabuna, antum tadhabuna. Asanti. Yo, kalau anti, Kalau anti tazhabi, ya betul. tazhabina. Asanti, asanti, Benar ya? tadhabina. Nah, kalau dia, kalau dia ini domir ini yang kita sebutkan huma, hum, antuma, antum, anti, bukan anta melainkan anti, maka yuk, maka kalau marfu, yuk bisa kita bilang, maka kalau marfu, marfunya dengan apa nih? Dengan subut, su, subut, nun. Subut nun itu apa? Nunnya diadakan. Ada. Yadhabunah. Nah, nunnya ada nggak? Tadhabunah. Nah, tadhabinah. Nah, nah, subut itu artinya ada, berada, ditetapkan. Nunnya ada. Subut huruf nun atau subutin nun, subut nun. Oke? Tetapi kalau mansub dan majzum maka dengan hadf kita bilang hadf hadf ya hadf itu hilang dihilangkan subuh ditetapkan nunnya tetap kayak gitu ya habuna ada nunnya. Kalau mansub dan majzum, maka nunnya dihilangkan. Contohnya bagaimana? Kalau tadi yadhabuna, lan, lan yadhabu. Contohnya nih, lan yang tadinya, nih ya, lan yang tadinya yadhabuna, nunnya ada, subut atau sabit, ya. Kemudian kalau ada lannya, lan yadhabu. Nunnya hilang. Hilang ini bahasa Arabnya hadf.
Hadf. Ha, bisa hadf itu apa namanya bahasa Arabnya, penulisannya ha, ha, zal, nun, hadf. Maaf. Ha, zal, fa, maaf. Hadf. Hadfun nun. Hadfun nun. Ha, zal, fa, hadf. Itu artinya delete. Di delete. Apa yang di delete? An-nun, huruf nunnya. Oke. Hadfun nun. Hadfun nun. Baik. Lan yadhabu. Kalau lam, sama. Lam juga seperti itu. Lam. Oke. Lam yadhabu. Oke. Mbak Fitri, insya Allah bisa difahami? Insya Allah Mbak Vina Oke, jadi lagi berusaha mencerna. oke. Nah, yang kelima ini untuk lima domir ini kita bilangnya, yuk ditulis terakhir di sini. Untuk lima domir ini atau untuk fiil yang berdomir lima ini, oke. Untuk fiil mudhore, oke. Dalam kurung untuk fiil mudhore yang berdomir ini, untuk fiil mudhore yang berdomir lima ini ya, lima ini. Apa saja lima ini? Hum. Huma, antum, antuma, anti, ya, yang berdomir lima ini, oke, dinamakan dengan af'al, af'alul khomsah, af'alul khomsah, penulisannya kayak gini, af'alu, al, af'alu, al khomsah. Af'al itu jamak plural dari fi'il. Fi'il artinya. Artinya fi'il. Fi'il. Af'al tuh fi'il. Jamak dari fi'il. Oke. Fi'il. Khamsah itu lima. Fiil-fiil yang lima. Berarti kayak gini. Ya, kalau udah tahu af'al khomsah itu fiil-fiil yang lima. Apa saja apabila domirnya huma, hum, antuma, antum, anti. Maka, nah nih, kalau af'alul khomsah, af'alul fiil yang lima ini marfu, fiil apabila, lagi tadi ya, kalau fiil yang lima atau fiil-fiil yang lima, marfu maka dengan marfu maka dengan subutin nun. Kalau fiil-fiil yang lima itu mansub dan majzum, maka dengan hadfun nun itu artinya apa namanya nunnya, huruf nunnya yang di belakang itu di delete, ya, hadfu nun. Oke ya, contohnya lan yad lan yadhabu, nunnya hilang dan berganti alif ya, alifnya ditaruh, lan yadhabu, lan yadhabu. Nah, bagaimana mengi'rabinya? Yadhabu bagaimana mengi'rabnya? Kita bilang lan yadhabu atau lan dulu ya. Kita bilang lan dulu ya. Kita bilang fi'il mudhore mansub dengan hadz, bukan lagi dengan fathah, melainkan dengan hadz nun. Oke, karena kemasukan adat nasab, oke, dan dia termasuk fiil atau af'al, paling enak kita bilangnya af'alul khamsah. Kayak gitu. Lan yadhabu fi'il mudhari mansub. Bukan lagi dengan fathah, melainkan dengan apa? Hadfun nun. Ya, karena apa? Ya, karena kalau kita bilang langsung karena dia af'al khamsah nggak masalah. Atau kalau kita bilang karena kemasukan adatun nasab dan dia termasuk af'al khamsah juga nggak masalah, memperjelas lagi. Oke, sekarang. Yuk, Mbak Zaim Fida.
Ya sudah. Fi'il untuk lam yadhabu. Coba i'rabkan yadhabunya di sini bagaimana? Fi'il. Fi'il mudhari Oke. mansub. Lam Oh, lam. yadhabu, ya. Apa marfu berarti? Kalau ada lam berarti majzum. Oh Kan iya, ada, ya. majzum. Ya, nggak apa-apa. Fi'il mudhari majzum. Ingat-ingat ya, tadi huruf majzum itu diantaranya lam. Lam ya. Ya. Fi'il mudhari majzum dengan apa nih? Dengan sukunkah atau dengan apa nih? Hadfun nun. Hadfun nun. Ahsanti dengan hadf nun. Karena apa? Kemasukan Oke, karena kemasukan. Adat apa nih? majzum. Adat tuh huruf ya, bisa alat ya. Adat Oh gitu. majzum. Ya, Oke. adat itu artinya alat. Atau kita masukkan huruf jazm boleh. Oke, Oke, huruf boleh. jazm. Kemasukan huruf jazm juga boleh. Atau adat majzum atau adat jazm boleh. Oke, yuk. Dan, Dan dia oke, termasuk termasuk af af'alul khomsah. ahsanti. Af'alul khom. Ahsanti. Udah. Oke. Ini ditulis dulu. Terima kasih Mbak Zaim Fida. Ditulis dulu nanti masuk ke yang tadi. Sama-sama. Ya. Udah? Oke ya. Baik, saya hapus dulu. Nah, lihat nih nih. Ini yang untuk Yarmi kita abaikan dulu. Untuk yang Yarmi kita abaikan dulu. Yanha kita abaikan dulu. Langsung ke Yadhabuna karena yang baru saja kita jelaskan. Ya. Yadhabuna. Oke. Kalau marfu dengan apa ini tadi? Maaf. Mohon responnya. Yadhabuna. Kalau marfu dengan apa nih? Subutun nun. Subut an-nun. Ahsanti. Subut an-nun. Nunnya ditetapkan. Kalau mansub dengan apa nih? Hadfun nun. Hadfun nun. Nunnya nggak ada tapi dikasih alif. Oke, sekarang lam. Yuk, lam ya, lam apa nih? Lam yadhabu. Lam yadhabu ahsanti. Begitu pula dengan yadhabani. Kira-kira kalau kita bilang yadhabani, pakai domir apa nih yadhabani? Yuk, ini domir apa yadhabani? Ayo. Huma. Huma, Bukan mbak. ahsanti. Nah, Oke, huwa huma, yadhabu yadhabani. Oke, tadi huma, domir untuk masuk ke af'al khamsah tadi. Oke, berarti kalau lan apa? layat hebe. Lam Ya, yadhaba. hmm. Oh iya ya, betul. Lam yad Ba-nya dipanjangin ya. Lan ya, lam yad yadhaba. hebe. Ya, betul, betul. Lan yadhaba dipanjangin, bukan lan yadhaba saja. Kalau lan yadhaba saja nggak ada alifnya, itu dia masuk dengan fathah. Tetapi kalau lan yadhaba, oke, itu dengan hadfun nun. Oke. Kalau untuk bahasa Arab ini kita nggak perlu ditajwidkan, nggak perlu la yadhaba, nggak perlu. Tapi kalau kita baca Al-Quran, baru dia masuk ke tajwid, nun mati ketemu ya, idgham bi gunnah. Oke. Tapi untuk bahasa Arab kita bilangnya lan yadhaba ahsantum. Nah, ini untuk lam yadhaba ya enggak nunnya hilang dan istilahnya hadfun nun. Hadfun nun. Oke, PR-nya untuk PR-nya kita bilang ya PR jadikan VL atau yang waktu itu PR-nya waktu itu VL apa saja? Fiil. VL apa saja yang waktu itu PR-nya itu? Ada apa? Yadhabu. Yaftahu, Oke. yarhamu, Yaf'alu. Yarfa'u.
Oke, fiil-fiil berikut yang waktu itu ya PR-nya ya. Nggak ada salahnya Ya. kita sebutkan lagi. Yuk, satu. Risu. Yadhabu. Yadhabu, ahsante. Yadhabu. Terus apa lagi? Yaftahu. 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 Oke, terus apa lagi? Yarfa'u. Yarfa'u. Yarfa'u, ahsante. Terus apa lagi? Yaktubu. Yaktubu. Apa, maaf? Yaktubu. Yaktubu. Yaktubu, oke. Terus apa lagi? Yaf'alu. Yaf'alu. Oke, terus apa lagi? Yajlisu. 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 Oke, terus Yasrobu. Yashrabu. yashrobu. Oke, terus Ya. Ya'kulu. oke, yakulu. Oke, terus Yarji'u. Yarja'u. yarji'u. Ahsante, terus Yadkhulu. 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 Oke, yadkhulu terus Yadrisu. Yadrusu. yadru Yadrusu. yadrusu ya, yadrusu. Yadrusu. Oke, terus Yuridu. 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 Yuridu, ahsanti. Fiil-fiil yang kita sebutkan ini jadikan af'al khamsah. Berarti bagaimana? Ya, setiap satu fiil ini ada lima lagi. Yadhabani, yadhabuna, tadhabani, tadhabuna, tadhabina. Oke ya. Nah, nanti kemudian itu untuk marfu. Bikin tabel bisa. Marfu, satu ini marfu. Oke, berarti apa yadhabu yang marfu tadi kayak tadi. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabani, tadhabuna, tadhabina. Oke, kemudian yang mansub lan yadhaba ya lan yadhaba lan yadhabu lan tadhabu lan tadhaba lan tadhabi. Oke, kemudian dibikin keadaan mansub dan majzum dengan huruf mansub bisa ditulis huruf lan aja. Oke, huruf lan saja. Kemudian yang majzum huruf lam saja. Jadi difahami ya, dibikin tabel, oke ya, yang marfu, mansub, mansub, kemudian dikasih lan, tanda kurung lan, majzum, tanda kurung lam, oke, kemudian ditulis ininya, apa namanya, fiilnya. Bisa difahami insya Allah untuk satu fiil berarti ada lima itu, ya, dan bisa difahami ya. Oh, udah ada. Kemudian, kemudian satu lagi yang mengirim PR-nya hampir seluruhnya benar kecuali masalah yuridu. Oke, masalah yuridu. Oke, penulisannya kan kayak gini nih. Lam yang dijazm. Lam, lam, yurid kayak gini. Semua kayak gini. Lam, yurid. Bisa dilihat nggak? Tera yang paling bawah nih. Lam, yurid. Pakai sukun dalnya. Memang dalnya pakai sukun. Semua ini, fiil ini kalau dilamkan memang pakai sukun semuanya. Tapi untuk lam yurid, karena dalnya sukun, sebelumnya ada sukun. Nah, dalam bahasa Arab ini kesusahan nggak bisa nih dijadikan satu kayak gini. Lam yurid nggak bisa. Maka iyanya, ya setelah sebelum dal sukun itu dihapus. Kalau dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama dihapus. Jadinya apa? Lam yurid. Nah, penulisannya seperti itu. Lam yurid. Ya, lam yurid. Oke, bukan lagi lam yurid. Oke, bukan lagi seperti itu. Atau contohnya lagi, yakulu. Di sini nggak ada ya fiil yakulu. Oke, baiklah. Yakulu, yakulu, yakulu. Oke. Yuk, Mbak Nur Hidayah, maaf, Mbak Nur Hidayah. Yakulu artinya berkata. Kalau Kata. kemasukan lan, Dan yakula. ahsanti, lan yakula. Kemasukan lam. Lam yakul. Lam, ya, ya habis kof apa? Kof langsung lam. Lam ahsanti. Jadi bukan lagi nulisnya bukan lagi kayak gini lam yakul. Nah, kayak gini enggak karena wawunya bersukun. Sebelum lam sukun tuh waw sukun. Kalau dua sukun bertemu maka sukun yang pertama dihapus maka menjadi lam yakul. Lam yakul. Ah, baik, ini nanti PR-nya mohon dikerjakan kemudian
Oke, insya Allah untuk pertemuan mendatang fiil ma'lum dan fiil majhul. Mohon dimurojaah. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan dari saya atau kekurangan dalam menjelaskan. Apa namanya? Saya minta maaf dan mohon dimaklumin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi